Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 13 sampai 17 Oktober 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana. Ada saham scalping, news, updatean harian, sesi 1, big akumulasi, menu sore yang bisa kalian gunakan menjadi patokan untuk membeli suatu saham. Jika ingin dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan banyak benefitnya di sana. Mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan seperti menu sore, atau beli sore jual pagi, ada juga fast trade, atau scalping ya, dan juga ada menu swing. Saham-saham ini akan kalian dapatkan di Premium. Kalian juga akan mendapatkan grup diskusi, channel Telegram untuk mendapatkan analisa dan rekomendasi, kemudian ikut market update melalui Google Meet, lalu menjadi prioritas untuk berdiskusi, lalu konsultasi portofolio kapan saja, dan masih banyak benefit yang lainnya seperti mendapatkan saham-saham gorengan, saham-saham potensi, news potensi, dan yang lainnya. Jika tertarik, kalian boleh hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin ya, melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa bergabung ke Antek Saham Premium dan mendapatkan benefit ini secara gratis, dan nantinya kalian akan bergabung ke Valburi X Antek Saham. Untuk syaratnya, hubungi saya atau hubungi admin. Kalian juga bisa bergabung di YouTube dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya ya, lengkap dengan trading plan, seperti video yang sudah saya upload di sini ya, khusus pelanggan. Lalu mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, kalian boleh langsung bergabung dengan cara klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Oke? Jika ada pertanyaan, boleh hubungi saya atau hubungi admin. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk cuan sangat bagus ya, di sini dia breakout dari resisten 17.20 di hari Senin, dan setelah itu konfirmasi bergerak naik dan langsung rally ya, bahkan di hari Selasa dia arah dan closing di hari Jumat di 2430. Kita di premium cuan ya, karena saya share di sini ya testimoninya, di sini ya saya bagikan. Kita cuan ya di saham cuan kurang lebih 30% ya. Sebentar saya cari ya. Ingat saya buatkan di sini. Ini Oasa, cuan. Oh, belum di sini ya, belum saya share. Tapi porto saya di sini ya, yang ini. Nah, ini porto saya. Average pembelian kita di 1691 dan closing waktu itu di 2350 ya. Sedangkan closing harga sekarang 2430. Jadi sebenarnya kita sudah cuan kurang lebih 40% di saham cuan. Karena kita entry-nya di sini, entry sebelum breakout, trading plan-nya saya bagikan di hari Kamis ataupun Jumat ya. Jadi kita beli saham cuan ini sebelum breakout karena saya lihat pola dari bid offer-nya akan bergerak naik. Jadi saya buatkan seperti itu ya. Saya share di premium dan akhirnya kita bisa ikutan cuan kurang lebih 40%. Nah, sekarang bagaimana view cuan ke depannya? Untuk view cuan ke depannya lebih cenderung koreksi dulu karena dari news Trump juga ya, dari US akan ada tarif ya, mengenakan tarif ke China kurang lebih 100% ya, seperti itu beritanya. Dan di sini juga cuan hit ya, area psikologis, angka psikologis, dan juga Fibonacci di angka 2470. Untuk angka psikologisnya di angka 2500 ya, hit di area ini. Setelah mencapai area 2500, cuan ada rejection. Jadi untuk cuan view saya akan terjadi koreksi dulu, lagi didukung seperti yang tadi news dari US ya, mengenakan tarif 100%. Jadi harusnya ini menjadi sentimen negatif, dan juga terdampak juga di Bitcoin ya. Sudah turun setelah news tersebut kurang lebih 7% ya. Jadi ada drop yang cukup besar di market, dan ada potensi juga di saham Indo akan seperti itu. Jadi untuk cuan view saya di hari Senin nanti akan cenderung bergerak turun. Ada dua alasan, yaitu reject di angka psikologis di 2500, lalu ada news tersebut. Nah, ini bisa menjadi pendorong untuk saham cuan akan koreksi jangka pendek ya menurut saya. Karena secara trennya ya, masih dalam tren yang naik, yang sangat
bagus di sini. Jadi penurunan tersebut hanya panic selling saja di market karena ada news tarif tersebut. Nah, kemungkinan nanti akan rebound kembali. Jadi untuk cuan view saya masih akan bisa bergerak naik, tapi untuk sekarang atau di hari Senin nanti akan ada penurunan dulu. Target turun di area support ya, 2.900. Jadi ada potensi dia akan turun ke area support ini. Ya, bisa sampai 2.200 ya. 2.200 sampai 2.100 kita gunakan angka psikologis. Jadi ada potensi cuan akan turun atau drop dulu ke area ini. Setelah itu akan bergerak naik kembali ke resisten 2.500. Oke. Jadi untuk cuan seperti ini ya. Nah, untuk Broxum-nya saya nggak bisa lihat ya karena Stockbit ada maintenance. Jadi kita gunakan saja dari pola volumenya, volume hariannya. Dari sini pada saat breakout volumenya cukup besar, dan pada saat arah juga volume besar. Di sini pada saat ada candle merah volumenya tidak terlalu besar, dan pada saat bergerak naik volumenya mulai membesar kembali ya. Jadi memang volume akumulasi di saham cuan ini masih sangat bagus dan diikuti pergerakannya yang sudah naik kurang lebih 50% di 1 minggu terakhir. Jadi untuk cuan masih sangat kuat untuk bergerak naik, tapi karena ada news tersebut harusnya ya akan koreksi dulu. Nah, jika semisal tidak ada news tersebut, dan di hari Senin nanti cuan harusnya akan rally lagi dan break 2.500. Tapi karena ya, kita juga nggak bisa menduga ya hal tersebut ya. Jadi ya kita hanya bisa mengantisipasi jika ada koreksi ya kita cut loss dulu posisi yang ada di atas. Jika kalian terlanjur masuk ya di hari Jumat di area atas ini, dan jika ada drop di hari Senin, kalian boleh cut loss dulu, dan nanti beli lagi di area bawah untuk mengamankan dana kalian. Seperti itu ya. Jadi view saya untuk saham cuan akan turun dulu ke support 2.200 sampai 2.100. Jika ternyata saham cuan tidak breakdown 2.100, maka dia akan naik. Tetapi jika breakdown 2.100, maka saham cuan bisa lanjut drop ke area 1.815. Jadi perhatikan juga support di angka 2.100. Oke, jadi seperti ini untuk saham cuan di minggu depan. Lanjut ke saham yang ketiga, ada TPIA. TPIA juga setahu saya atau seingat saya ada big distribusi secara Broxum karena tiap minggu ya kita update, dan di sini juga setelah mencapai resisten dia mengalami rejection, walaupun memang skenario kita di minggu yang lalu dia akan bergerak naik ya karena sudah sideways beberapa kali atau reject beberapa kali di area demand dan menandakan candle reject. Jadi harusnya TPIA sangat wajar bergerak naik di hari Jumat kemarin. Tapi di sini dia mengalami rejection di area resisten 8.200 sampai 8.300. Jadi ada potensi dia akan turun kembali ke area demand-nya. Untuk pergerakan naik pada TPIA dia harus bisa breakout dulu resisten di 8.300. Jika bisa breakout, TPIA akan bergerak naik ke 8.800. Jadi pantau dulu satu resisten di 8.300 karena area ini cukup kuat di saham TPIA. Untuk sekarang saya tidak menyarankan entry karena posisi sedang reject di area resisten dan sangat besar potensi TPIA akan turun kembali ke area demand 7.300 sampai 7.600. Jadi ada dua pilihan jika ingin entry di saham TPIA. Tunggu dia turun ke area demand atau tunggu dia breakout resisten 8.300. Jika bisa breakout resisten 8.300, kalian boleh ikutan entry buy on breakout. Tetapi jika ternyata dia turun ke area demand, kalian boleh buy on weakness di area demand-nya. Jadi kalian menunggu dulu bagaimana nanti price action dari TPIA di area-area ini. Jadi untuk sekarang biarin dia dulu naik. Jika dia naik ke 8.200 jangan FOMO, tapi jika ternyata valid break 8.300 baru kalian ikutan entry di saham ini. Oke. Untuk sekarang view-nya masih dua arah karena dia bisa breakout atau turun dulu ke area demand-nya. Tapi secara teknikalnya dia akan cenderung turun, apalagi Broxum di 2 minggu terakhir ya. Jika saya ingat-ingat ada distribusi dan ini menjadi alasan TPIA akan atau lebih cenderung bergerak turun ke area demand-nya. Jadi pantau dulu area-area ini pada TPIA. Ini saya buatkan di sini supaya nggak ada yang mencolong atau mencuri analisanya tanpa mencantumkan sumbernya. Oke, jadi untuk TPIA pantau saja resisten 8.300 dan juga demand kita di sini. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam yang paling banyak di request karena banyak retail yang nyangkut di area atas di sekitar 3.800. Tapi sayangnya kita di sini bisa cuan ya di minggu yang lalu.
kita bisa cuan di saat orang banyak yang nyangkut di area atas, kita bisa cuan beli di area bawah, dan plan-nya sudah saya share di video minggu yang lalu. Di sini saya buatkan entry di 3140 dan low di hari Selasa di 3130. Jadi setelah mencapai area pembelian kita, langsung bergerak naik ke area target. Jadi happy cuan yang sudah entry di Antam, dan kalian sudah cuan kurang lebih 6% di saham ini. Yang sudah cuan, absen dulu di kolom komentar karena ini menjadi testimoni untuk saya dan juga penyemangat untuk saya, supaya saya semakin sering membagikan saham-saham yang berpotensi lengkap dengan trading plan secara gratis untuk teman-teman sekalian. Nah, untuk view kedepannya, untuk saham Antam ini akan lebih cenderung sideways dulu. Jadi untuk Antam akan cenderung sideways karena karena harga XAUSD juga atau emas mulai sideways ya. Jadi ada potensi dia akan koreksi dulu. Karena sekarang mendekati area resisten 3330 sampai 3390, ada potensi Antam akan turun dulu ke area support 3070 sampai 3170. Untuk pergerakan naik, Antam harus bisa breakout dulu 3390. Jika bisa di breakout, Antam akan bergerak naik ke resisten 3660. Khusus pada saham Antam, kalian pantau saja broker AK ya, karena kita tidak bisa cek broker summary-nya. Kalian pantau saja broker AK. Jika semisal di Jumat kemarin broker AK beli, kalian boleh ikutan beli di hari Senin. Tapi jika broker AK-nya jualan, maka kalian boleh jualan dulu. Karena yang gerakin ya, cenderung broker AK di saham Antam. Jadi perhatikan juga broker AK, jika beli ya kalian boleh ikutan beli, tapi jika tidak, sebaiknya jangan dulu. Untuk teknikalnya seperti ini, karena sekarang sedang berada di area resisten, kalian lebih baik wait and see karena ada potensi dia akan koreksi kembali atau turun kembali ke area support 3070 sampai 3170. Dan view saya pada saham Antam akan cenderung bolak-balik seperti ini ya, di sini. Seperti ini. Jadi kalian boleh perhatikan area support dan resisten pada saham Antam. Seperti itu ya. Jadi ya perhatikan dulu. Nah, kemungkinan di hari Senin dia akan drop dulu karena news tarif tersebut. Lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas. Untuk Pegas di sini cukup bagus ya. Di area 1600-an berhasil reject dan naik ke area supply. Nah, karena sekarang posisi di area supply, maka view saya untuk Pegas akan cenderung turun karena supply ini merupakan area retest-nya. Area retest ya. Jadi view saya pada saham Pegas ya, akan cenderung bergerak turun ke area 1660 dan juga 1605. Ini ya supply, di sini juga sudah ada candle rejection di hari Jumat. Candle rejection di area supply, jadi harusnya view-nya akan lebih cenderung bergerak turun ke area support yang pertama 1660. Jika jebol lagi support ini, akan lanjut ke support selanjutnya di angka 1605. Tapi jika ternyata supply 1705 sampai 1725 bisa di breakout, Pegas akan lanjut bergerak naik ke resisten 1780. Jadi kalian yang ingin entry di Pegas, pantau dulu supply di 1705 sampai 1725. Jika bisa di breakout, kalian boleh beli. Tapi jika belum, maka sebaiknya jangan dibeli dulu karena potensi pergerakan dari saham Pegas cenderung bergerak turun untuk saat ini. Karena di sini sudah breakdown support ralanya dan sekarang pergerakan hanya untuk retest saja ya, seperti ini. Sini dia breakdown, lalu naik untuk retest, dan potensi lanjut bergerak turun seperti ini. Secara strukturnya seperti ini ya, harusnya. Tapi tetap kita pantau apakah di area supply ini dia mampu breakout atau tidak. Jadi pantau area supply di angka 1705 sampai 1725 untuk saham Pegas. Jika bisa ditembus atau di breakout ya, di breakout ke atas seperti ini, kalian bisa ikutan beli dengan target di resisten 1780. Tetapi jika ternyata resisten atau supply di 1705 sampai 17250 mampu di breakout atau tidak mampu ditembus ke atas, ya sebaiknya wait and see dulu karena Pegas akan cenderung turun ke area supportnya. Seperti itu ya. Langsung belum bisa kita lihat, jadi ya hanya seperti ini saja view secara teknikal. Oke, kira-kira begitu ya analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Yang ingin dipandu lebih lanjut, kalian segera bergabung ke Antek Saham Premium di Telegram. Sekian dari saya, terima kasih.